Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Semoga kabar kamu hari ini bagus-bagus aja. Dan jangan lupa untuk kamu yang baru datang atau sudah sering datang tapi belum subscribe, ayo di-subscribe untuk memberikan dukungan kepada Sora. Subscribe kan gratis juga. Sora doain banyak rezekinya. Oke, hari ini Sora akan mengangkat suatu tema yang tentang energi blak-blakan lagi ya. Ini khusus untuk kamu yang siap. Untuk kamu yang siap, energi blak-blakan ya dari orang yang sering blok dan unblock kamu. Ya, jadi kita akan lihat gimana ke depannya kamu dengan orang yang sering banget ini. Dia tadi blok, nanti di unblock, nanti di blok, nanti di unblock gitu ya. Jadi, untuk yang siap-siap aja, oke, untuk seseorang yang siap-siap aja ya, karena Sora akan membaca energinya padanya, nggak tahu nanti di shuffle hasilnya apa. Untuk seseorang yang ya energi belak-belakan apa adanya, yang blok dan unblock kamu, bagaimanakah ke depannya kalian? Apakah ada kelanjutan dan sebagainya. Oke, kita doakan hal-hal positif akan terjadi ke depannya dengan pembacaan ini. Oke, kita akan memulai pembacaannya sekarang. Yuk. Energi blak-blakan orang yang sering blok dan unblock kamu gimana ke depannya. Oke, kita mulai dulu. Siapakah orang ini? Ya. Yang pertama, ada kartu Ten of Wands. Orang ini overburden, banyak banget tekanannya, overload banget, banyak tanggung jawabnya, banyak stresnya, banyak masalahnya. Nah, kalau yang Sora lihat di sini, orang ini memang orang yang gampang stres, orang yang gampang depresi ya. Nah, karena orang ini kalau dikasih tugas atau ada tanggung jawab gitu ya, dia seperti kayak pingin totalitas sekali orangnya ya. Dan mungkin dia sekarang sedang punya banyak tanggung jawab, banyak beban yang harus dia tanggung. Kalau Sora lihat di sini, dan dia itu seperti menanggung semuanya sendiri. Orang ini kayak mengerjakan semuanya sendiri, kayak banyak dari mereka di sini kalau yang Sora lihat ya kayak burn out akhirnya karena sudah tidak sanggup lagi menahan begitu banyak tekanan dan masalah. Di sini kalau Sora lihat ada gambar rumah. Jadi bisa saja masalah-masalah yang dihadapi ini berhubungan dengan rumahnya. Ya, rumah, keluarga di sini ya. Nah, jadi kayak beban ini banyak sekali. Mungkin ada harus beban finansial kah, beban masalah keluarga kah, beban masalah kesehatan anggota keluarga. Tapi apapun itu adalah struggle yang berhubungan dengan anggota keluarga. Ya, jadi itu kenapa mungkin orang ini juga sering on off sama kamu. Ini yang bisa Sora lihat. Ya, sering block dan unblock kamu karena banyak stres, banyak beban, ya. Dan banyak dari mereka yang cakra-cakranya juga bermasalah ya, gitu. Yang berikutnya adalah nah, orang ini ketika sedang begitu banyak masalah dan beban, itu memang akan cenderung sifatnya, lihat nih, jalan. Ada banyak beban, jalan. Ada banyak beban, jalan. Jadi, ketika orang ini sudah mulai banyak beban dan stres, ya, banyak dari mereka juga yang seperti mandek pikirannya, mandek perasaannya, mandek moodnya, gitu ya. Dan dia tuh seperti dia punya cara berpikir dia sendiri. Sora lihat orangnya agak unik ya. Cara berpikir dia sendiri itu memang orangnya agak unik. Nah, dia merasa ketika aku lagi banyak stres dan masalah, aku seperti kayak menjauh, walking away, ya, menjauh gitu ya, escape, bersembunyi, ya, karena dia merasa sudah mentok, ya, dan dia itu berusaha untuk seperti menyendiri supaya lebih bisa kayak aku mau analisa masalah aku mau menganalisa apa yang sedang terjadi. Seperti menjauh karena banyak kekecewaan. Banyak juga di sini yang mungkin merasa putus asa. Dalam artian gini loh, dia ngerasa apa yang dia sedang hadapi itu adalah menjadi masalah dia sendiri gitu loh. Masalahnya dia sendiri bukan masalah orang lain. Dia merasa bahwa aku harus tanggung masalahku ini sendiri. Jadi ya, padahal Sora belum jelas-jelas mau nanya kenapa dia sering ngejauh dari kamu, langsung kebuka di sini bahwa orang banyak beban dan cara berpikir dia yang memang spesial, bahasa Sora unik, membuat dia kalau ada masalah ya sudah, aku akan menjauh gitu ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat kan, selain menjauh, dia mengambil waktu beristirahat. Karena pikirannya sudah mumet. Di sini udah kelihatan dari tiga elemen ini sudah terkena imbasnya. Tenaganya habis, moodnya nggak bagus, pikiran pun kacau. Sehingga menurut pertimbangan dia, orang ini merasa penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, ya,
terlalu too much sehingga menjauh dan memilih untuk beristirahat. Ini energinya udah suara shuffle. Namun orang ini di satu sisi juga kenapa masih sering block unblock kamu. Di sini ada orang yang nggak bisa sendirian. Jadi di sini ada suatu ketergantungan. Ya, ada suatu ketergantungan, dia tetap butuh seseorang, tapi dia lebih seperti kayak aku kalau lagi aku mumet, udah deh, aku mendingan sendiri aja gitu loh ya. Menurut pertimbangan dia, lebih baik aku tuh sendiri daripada aku makin tambah stres. Mungkin kalau ketemu takutnya nanti kalau komunikasi jadi salah paham, jadi malah berantem, jadi malah sebagainya kalau komunikasi gitu ya. Jadi memang ya begitu gitu loh, memilih untuk menghindar karena dia merasa hidupnya dia kok seperti mentok, seperti susahnya punya sebuah transformasi. Orangnya dari luar kelihatannya tough, kelihatannya tegar, kelihatannya nggak apa-apa, kelihatannya diem aja, tapi ternyata dalamnya penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Ya, jadi seperti kayak dia kepingin bisa merilis masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya dia. Ya, dia seperti merasa kok hidup aku kayak gini, ya. Dia dia kayak pingin bisa melepaskan diri dari segala beban-beban yang menjerat dia, gitu loh. Oke, jadi dia ngerasa bahwa banyak beban-beban yang masih terus menjerat dia dan ngikat dia, ya. Nah, orang ini karena yang Sora lihat sebenarnya aslinya orang yang ceria, orang yang bersemangat, orangnya juga aktif gitu ya, optimis gitu loh sebenarnya ya. Dan banyak sekali gairah-gairah dan tenaga-tenaga, dia masih pengen banyak explore, masih punya banyak mimpi yang kepingin dia kerjakan gitu loh. Dia masih punya banyak perencanaan. Hanya dia merasa bahwa dengan situasi yang sekarang gitu, aku tuh nggak bisa bergerak, aku merasa mentok, aku mesti mencari dulu apa namanya perubahan dan penyelesaian masalah aku gitu loh ya, supaya bisa aku melanjutkan hidup aku yang lebih positif ke depannya. Banyak hal yang masih aku mau kerjakan, masih banyak hal-hal yang aku mau fokusin gitu loh. Cuman itu tadi, kayak dia sering unblock ya karena itu setiap kayak ada masalah udah mentok, burn out, menjauh. Nanti kalau udah mendingan dia unblock lagi. Gitu kan ya. Bagaimanakah perasaan dia sesungguhnya sama kamu? Apakah dia sebenarnya sayang sama kamu? Apakah dia sebenarnya sayang sama kamu? Ini ada yes no-nya ya. Yes no maybe. Kita akan baca juga. Soalnya akan ambil 3 kartu. Yes. Yes. No. Nah, kalau Sora lihat di sini, probabilitasnya dari 3 kartu, 2 kartu iya, 1 kartu enggak. Jadi kalau ditanya Sora sayang enggak? Sayang. Hanya sayangnya itu let's say 70%, ya kan? Dari 2/3 berapa tuh? 2 dibagi 3. 2/3-nya lah ya. Ya, 70 sekitar ya 70-80% dia sayang sama kamu. Hanya dia merasa bahwa banyak banget tentang masalah finansial yang mempengaruhi perasaan dia ke kamu. Kestabilan finansial, savings. Nah, tabungan dia, mungkin ada tabungan dia yang nggak cukup soal masa depan. Mungkin ada tabungan dia yang sedang habis. Ada bisnis yang sedang jadi concern dia. Ada kerjaan baru, ada bisnis baru yang jadi fokusnya dia. Jadi kalau Sora lihat di sini, perasaan dan hubungan kalian banyak dinominasi oleh masalah tentang abundance, tentang keberkahan, tentang finansial. Ya, namanya dari semenjak adanya pandemi ya, dan apalagi semakin ke sini, yang semakin hari juga kita tahu banyak orang yang mengalami kesulitan masalah finansial. Mungkin juga di sini banyak yang mengalami kegagalan dan investasi dan sebagainya. Ini mempengaruhi, sehingga dia merasa tidak secure dan merasa tidak stabil. Gitu loh. Ketika merasa tidak secure dan tidak stabil, tidak bisa maksimal. Namun di sini, kalau yang Sora lihat, orang ini, oke, kita lanjutin sebentar. Nanti ya, break dulu. Oke, aku lanjutin penjelasannya ya. Jadi, dia ingin mempertahankan, ya, holding on to people or possessions issue. Ya, jadi dia ingin mempertahankan kamu, ya. Tapi di sini kalau yang Sora lihat, ada berhubungan dengan masalah finansial dan kestabilitasan, ya. Artinya orang ini memang belum siap secara finansial, ya. Dan di sini ada pride dari dalam dirinya dia yang kayak kalau aku mau sama kamu, finansial aku juga sudah cukup siap, ya.
Dia lebih berpikir pakai logika. Orang ini mikir pakai logika, mikir pakai pikiran, ya. Kayak ngerasa seperti aku jangan sampai mengecewakan orang, ya. Karena tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan. Tidak adanya keseimbangan, ya. Dia seperti merasa bahwa kalau cuma pakai perasaan tapi logika aku nggak siap secara finansial, buat apa, ya. Sehingga orang ini takut juga membuat dirinya kecewa dan takut membuat diri kamu kecewa, ya. Dengan kayak tidak bisa totalitas pikirannya fokus ke kamu dan tidak bisa membuat kamu bahagia karena kamu kecewa, mungkin ekspektasi dan sebagainya. Itu yang dia takutkan dari pikiran dia sendiri. Jadi kalau ditanya sayang nggak sayang, hanya itu jadi satu isu utama, ya. Sehingga orang itu cenderung kayak on off ke kamu. Selalu pertanyaan berikutnya, ya, jadi akhirnya ini gimana? Apakah akhirnya bisa sama-sama? Balik ya, kita akan lihat apakah ada hasil akhir sama-sama di antara kalian. Siap ya dengan jawaban apa adanya. Jangan ngambek, handphonenya dibanting, suaranya dimaki. Gini, tolong jaga jari-jari kita ya. Sosial media ini zaman sekarang ada hukum dan peraturan. Jangan komen seenaknya hanya karena orang yang dikomenin orang biasa. Jangan sampai nanti kamu jadinya terkena masalah gitu ya, hanya karena jempolmu sendiri. Hati-hati kalau ngomong ya. Jangan seenak-enaknya, dan hukum karma itu ada loh ya. Apakah akan ada kebersamaan? Yes. Yes. Kita lihat satu lagi ya. Kok jadi suara deg-degan juga? Maybe. Di sini probabilitas kamu untuk bersama dengan dia itu cukup tinggi. Ada iya, dan mungkin. Maybe ya. Walaupun tidak 100% bahwa kamu pasti sama-sama sama dia, tapi seorang melihat di sini 80-90% ya. Bahwa dalam jangka panjangnya, ke depannya dia mungkin akan bisa sama-sama sama kamu ya. Ketika sudah dia melihat masa depan dengan lebih jelas, dengan lebih teratur, ketika dia sudah lebih percaya diri dengan dirinya dia dan dia sudah punya rencana sama masa depan. Dan ketika hidupnya sudah ada positivity, ya, ketika hidupnya sudah ada keberhasilan, sudah ada kesuksesan, sudah ada kebebasan dari masalah-masalah yang ada termasuk masalah finansial, dia akan mungkin bisa ke kamu, ya. Akan lebih open, akan lebih nggak on off lagi, ya. Kenapa? Karena di sini dia merasa bahwa masih butuh waktu, karena di sini masih ada situasi yang nggak cukup aman buat dia, ya. Jadi dia seperti merasa seperti kalau Sora lihat seperti harus pakai strategi. Sehingga dia terkadang masih memilih untuk on off sama kamu, ya. Karena itu memang caranya dia. Caranya dia kayak untuk berdealing dengan suatu masalah. Tapi Sora melihat di sini, ketika masa depan kalian ada perencanaan dan sudah lebih sukses, dia mampu menguasai situasi dan kondisi, ya. Ada good luck, ada luck yang lebih baik, dia akan menuju ke kamu. Tapi balik lagi masih butuh waktu, ya. Kenapa? Karena di sini ngomongin masalah finansial, ya. Ini Sora apa adanya ya. Kamu bisa pause dan kamu zoom. Di sini ada tulisannya yes, maybe. Jadi Sora paling enak. Kenapa Sora suka pakai kartu ini? Karena udah ada tulisannya. Jadi nanti kamu jangan bilang Sora ngadi-ngadi, Sora ngarang-ngarang gitu ya. Ini adalah ambil random dari 78 kartu, sudah ada tulisan sendiri, silakan baca gitu. Kalau memang nggak yakin, Sora juga shuffle. Oke. Sora bacain dulu astrologinya sebelum kelewatan tambah banyak. Ada Sagittarius, Pisces, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aries, Aquarius. Oke. Kita sekarang lihat ya, bagaimana ke depannya kamu dengan dia, karena sudah dibilang akan adanya perencanaan perubahan, ya. Yang pertama, ada sacrifice, ada pengorbanan di sini. Ada yang harus dikorbankan. Dia mengorbankan dulu perasaan dia untuk menahan diri bergerak ke arah kamu, karena dia harus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. I need to make everything stable. Aku harus menyelesaikan dulu, menstabilkan dulu keadaan keuangan aku. Jadi di sini ada pengorbanan. Di sini dia juga ada pengorbanan perasaan rindu dia ke kamu. Kamu juga di sini harus ada, mungkin ada pengorbanan ya. Gitu loh. Sabar menunggu dia, ya. Di sini masih ada shadow work, masih ada hal-hal yang harus dia selesaikan berhubungan dengan inner self dia. Berhubungan dengan diri dia. Masih ada sisi-sisi juga selain keuangan, masih ada sisi-sisi diri yang sedang dia coba perbaiki untuk
untuk menjadi orang yang lebih baik sama kamu ke depannya, ya. Jadi memang orang ini, menyadari bahwa diri dia harus ada perubahan banyak. Ya. Nah, dia berusaha, ada waktu dia berpikir bahwa apakah aku mungkin bukan untuk kamu, ya. Jadi dia merasa seperti kayak kita coba dulu jalan masing-masing. Kalau memang nanti ke depannya ada jalan buat kita sama-sama, aku memang terbuka jalan, kita akan sama-sama. Kalau memang kita tidak berjodoh, kita tidak akan berjodoh. Itu yang dia pikirkan dan rasakan, ya. Tapi di sini memang ada energi dari soulmate, energi keterikatan secara perasaan, ada ikatan jiwa di sini, ya. Jadi memang ada ikatan yang tidak biasa di antara kalian. Oke. Dan dia, ya, masih holding on kamu. Dalam sikapnya dia yang on off itu, dia sebenarnya masih mengholding kamu. Karena masih dari dalam ikatan perasaan ini, membuat dia masih terikat sama kamu. Dia masih sayang sama kamu, ya. Karena dia menganggap kamu sesuatu yang berharga. Di sini bukan cuma ada energi dari soulmate, di sini juga ada yang punya energi dari twin flame, ya. Energi dari keterikatan, koneksi yang dalam secara spiritual, ya. Meskipun begitu banyak perbedaan di antara kalian, ada perbedaan pikiran, perbedaan perilaku, perbedaan latar belakang, ya. Jadi dia memang banyak hal yang harus dikorbankan dan dijalankan. Orang ini bersiap akan minta maaf sama kamu nantinya atas segala sesuatu yang dia pernah lakukan sama kamu. Mungkin menyakiti kamu dengan on off, nggak jelas maunya apa gitu, ya. Dia akan menyadari dan akan minta maaf sama kamu, ya. Dan dia menyadari sikap dia yang kadang-kadang seperti kekanak-kanakan, tapi ini juga dia menandakan ada awal yang baru yang akan mungkin dia ingin bisa lakukan sama kamu, ya, setelah masalah-masalah dia bisa selesai, ya. Dan dia berharap kamu tidak terkena omongan orang-orang yang tentang ngomongin soal diri dia. Mungkin ada omongan-omongan yang gak menyenangkan soal dia. Dia berharap kamu tidak percaya sama omongan-omongan itu. Kenapa sih dia kepingin dan sayang sama kamu? Kita mau coba lihat tambahan aja, ya. Kenapa dia sayang sama kamu? Dia melihat kamu sangat mature, kamu sangat dewasa, kamu sangat stabil, kamu sudah sangat sukses juga dari segi finansial. Nah, jadi di sini ada sisi dia yang kepingin mengagumi kamu atas keberhasilan finansial kamu. Tapi ini juga semakin membuat dia ngerasa insecure kalau finansial aku tidak levelnya nggak salah sama kamu, nggak setara sama kamu. Status kamu lebih bagus daripada aku, ya. Jadi di sini memang dia melihat kamu adalah sosok yang dia sukai. Kamu pekerja keras, berhasil, sukses gitu, ya. Dan ada sisi kekaguman, ya. Dan dia merasa bahwa sudah banyak hal yang kalian lalui, ya. Banyak hal yang sudah dikorbankan. Kamu juga sudah mengorbankan hati, perasaan, waktu kamu, tenaga kamu untuk menjalankan hubungan ini, supaya hubungan ini bisa berhasil atau bisa growing, ya. Jadi dia merasa bahwa hubungan ini aku harus banyak perenungan untuk membuat hubungan ini berhasil. Dan di sini ada energi dari kekecewaan. Kalau sampai dia pergi dari hidup kamu, dia akan merasa adanya kekecewaan, ya. Dia akan merasa penyesalan, ya, kalau sampai harus kamu pergi gitu. Karena di sini kayak dia sudah pernah merasa kehilangan, ada ketakutan untuk kehilangan kamu. Saudara lihat di sini. Dia takut kehilangan kamu, takut kehilangan yang berarti kalau saudara lihat, ya. Ya, dan dia tahu, ya, bahwa dirinya dia yang sudah rusak, kamu banyak memperbaiki orang ini. Mungkin orang ini punya trust issue, orang ini punya perilaku yang kurang baik. Kamu banyak merubah orang ini, ya. Sehingga kamu tahan sama dia yang on off gitu loh, ya. Dan padahal dia sering skeptis sama dirinya, tapi kamu jadi orang yang positif, lembut dan optimis dalam menghadapi dia. Jadi ini cinta yang berdasarkan realita, cinta yang berdasarkan analisa. Dia melihat bukan cuma pakai perasaan, dia lihat pakai pikiran dia, ya. Dan kamu membuat dia terbebas dari perasaan-perasaan yang negatif. Artinya kamu memang membantu orang ini supaya enggak toksik, ya. Under the deck, ya. Kamu nurturing dia, kamu taking care dia, ya. Kamu menjadi orang yang menjaga fisiknya maupun jiwanya, ya, seperti seorang ibu atau seorang ayah, ya. Dan kamu menjadi seseorang yang membuat dia berharmoni, ya, dan intuisinya dari awal sudah membawa dia untuk kayak ke arah cinta ke kamu. Karena dari dalam pikirannya sudah tahu, ya. Ada yang mungkin sudah pernah bermimpi, berkoneksi sama kamu dan sebagainya. Jadi harapannya adalah semoga bisa terjadi suatu penyelesaian masalah, segera situasi dan kondisi membaik. Butuh waktu, ya.
Di sini ada energi tambahan dari Taurus yang sangat kencang, Scorpio, dan ada dari Pisces. Lalu Sora, kapan dong situasi dan keadaan ini bisa jadi lebih baik? Butuh waktu. Tolong sabar menunggu. Kalau memang kamu masih bisa bantu dia, tanya dia. Ya, tanya dia, kamu butuh bantuan apa? Aku akan usahakan bantuin kamu. Oke? Usaha bantuin kamu. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, kamu jadi orang yang suportif. Berapa lama kita nggak bisa ngomong ya? Karena periode waktu untuk seseorang menyelesaikan suatu masalahnya itu bermacam-macam. Ya, ada yang butuh waktu lama, ada yang butuh waktu sebentar. Kita coba ambil pakai dadu aja ya. Ada angka 1 sampai 12. Berapa lama kira-kira dia butuh waktu? Mungkin berapa bulan atau berapa tahun dia butuh menyelesaikan situasi. Kenapa? Karena seorang melihat di sini situasinya nggak gampang ya. Ini uang besar, jadi mungkin akan butuh waktu bulanan atau tahunan. Kita akan coba lihat. 11 bulan atau 11 tahun. Wow, kalau sampai 11 tahun, amit-amit jangan sampai ya. 2 bulan atau 2 tahun. 12 bulan atau 12 tahun. Jangan sampai. Sora berharap cuman 12 bulan aja, jadi paling lama setahun. Kira-kira kayak gitu. Sora mau bonusin yes no ya dari bukunya Sora. Kamu siapin pertanyaan kamu. Sebentar ya. Aku ambil buku aku. Ini ada buku yes no namanya, The Book of Answers. Seperti biasa ada yang udah pada tahu. Siapkan pertanyaan kamu, lalu jawabannya apa akan Sora buka di sini. Sora nggak tahu juga halamannya apa. Sora akan tutup mata, Sora akan di stop. Sudah siapkan pertanyaan, kalau perlu di pause dulu. Kalau sudah, sudah. Aku mau berhenti di sini. Use your imagination. Pakai imajinasi kamu. Kita akan coba terus. Mungkin maksimum 3 ya. Sampai ketemu kira-kira jawabannya mengarah ke iya atau enggak. Tertawakan tentang pertanyaan kamu. Berarti mungkin sesuatu yang konyol ya. Pertanyaan kamu buat bukunya Sora. Yang terakhir. Don't get caught up in your emotion. Jangan sampai pertanyaan kamu itu hanya karena berdasarkan emosi semata. Itu aja kira-kira jawaban dari bukunya Sora. Kita sekarang mau coba lihat untuk alfabetsnya. Semoga ada alfabet kamu atau dia di sini ya. X, P, O, G, A, Z. Ini bisa nama depan, nama belakang, plat nomor kendaraan, nomor rumah, nama kota ya. A, B, A, N, W, N, Q. Sedikit lagi ya. M, E, V, dan E. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ya, ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu mau tahu masalah ini atau masalah lain, silahkan personal reading @sora_tarot di Instagramnya Sora. Dan yang ingin sumbangan untuk beli kartu baru atau peralatan atau sekedar jajanin Sora kopi, linknya ada di kolom deskripsi. Cukup 1 token 10.000 aja. Ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Tolong selalu positif karena Sora sayang kamu. Sora yakin sahabat Sora adalah orang-orang yang penuh dengan rasa positivity dan perilaku yang baik. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.